Artis cantik dan seksi yang sudah go internasional Agnes Mo merayakan ulang tahunnya yang ke-34 pada tanggal 1 Juli 2020. Banyak surprise diterimanya baik dari keluarga, sahabat maupun dari fans. Benarkah orang spesial yang kini dikabarkan dekat dengan Agnes yaitu bintang sepak bola Rafael Mighty Mo hadir menyuguhkan sesuatu yang istimewa kepada Agnes? Dan benarkah Mighty Mo adalah pelabuhan terakhir hati Agnes Mo dalam pencarian cintanya yang cukup berliku? Tapi apa pula yang membuat Agnes di usia 34 ini belum juga memantapkan hatinya untuk menikah? Benarkah Agnes masih fokus dan berkutat mengejar mimpi-mimpinya di panggung musik? Tidakkah Agnes kini puas dengan pencapaian dalam karirnya sebagai penyanyi berkelas internasional hingga dibuatkan patung lilin di Madame Tussauds Singapura, memenangkan berbagai penghargaan dan berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi beken mancanegara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Cantik, seksi, dan sangat energik, itulah yang terlihat dari sosok Agnes Mo, penyanyi berkelas internasional yang telah menunjukkan kiprahnya di panggung musik dunia saat dirinya berulang tahun ke-34 pada tanggal 1 Juli lalu. Banyak surprise diperoleh Agnes di hari jadinya, baik dari keluarga, sahabat, dan juga fans. Setidaknya itulah yang terlihat dari unggahan di sosial media. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kemanakah sosok Mighty Mo, lelaki yang disebut-sebut sebagai kekasihnya? Mengapa ia tak tampak menyuguhkan sesuatu hal yang spesial di hari ulang tahun Agnes? Happy birthday to you. Happy birthday to you. They'll cost you $5 for that, by the way. Happy birthday, dear Agnes. I mean Mariah. Happy birthday to Betty. Happy birthday. Happy birthday. You're messing this up. Happy birthday to you. Okay. All right, blow it. Meski tak terlihat orang spesial di hari ulang tahunnya yang ke-34 tersebut, namun pencapaian Agnes dari segi karir di usia tersebut benar-benar mencengangkan. Bagaimana tidak, berkat kerja kerasnya dan fokusnya meniti tangga karir sebagai penyanyi, dan setelah langkahnya menjadi penyanyi tingkat dunia atau go internasional berjalan mulus, Agnes bisa dibilang satu-satunya penyanyi Indonesia yang dibuatkan patung lilin di Madame Tussauds Singapura. Ya sebenarnya harus karena fokusnya ke prestasinya, maksudnya fokusnya itu ke hal-hal ke latihannya, ke belajarnya gitu. Kalau misalnya fokusnya cuman cari popularitas, ya begitu populer udah kelar, udah maksudnya bensinnya tuh menurun. Kalau saya itu kan, saya ngelihat diri saya tuh bukan kayak goal oriented ya, tetapi saya tuh study oriented atau learning process oriented gitu ya, karena saya tuh sangat enjoy dengan prosesnya, makanya kenapa bensinnya nggak bisa habis. Udah pengen jadi pribadi yang lebih baik aja gitu, semuanya harus lebih baik setiap hari, udah gitu. Selain patung lilin Agnes Mo di Madame Tussauds Singapura dan popularitas diraupnya, sejumlah penghargaan bergengsi di panggung musik dunia pun telah diraihnya. Di antaranya penghargaan iHeart Radio Awards. Selain berbagai penghargaan tingkat dunia, sebagai bentuk pengakuan akan kemampuan Agnes Mo sebagai penyanyi berkelas dunia,
Eksistensi Agnes Mo sebagai musisi dunia juga terlihat dari kolaborasinya dengan sejumlah penyanyi yang telah melahirkan banyak lagu hits di chart musik dunia seperti Michael Bolton, Timbaland, Christian Caves, hingga Chris Brown. Penting sih, maksudnya penting gak penting tuh gini, pada saat lagi prestasi kita sudah ada, kita bisa maintain dan menjadi orang yang lebih baik, jadi pribadi yang lebih baik, jadi artis yang lebih baik, jadi maksudnya penyanyi yang lebih bagus lagi, terus kualitasnya juga makin lama makin naik, itu bakal datang sendiri gitu. Orang akan melihat sendiri. Aku mengenal sosok Agnes Mo itu sama seperti semua yang ada di Indonesia ya, bahwa dia menurut aku aset negara, di mana udah mengharumkan nama bangsa, udah benar-benar go internasional. Selamat ulang tahun Agnes Mo, semoga panjang umur, selalu bahagia terus, dan semoga selalu menjadi penyanyi internasional kebanggaan kita, dan selalu bahagia, sehat, amin. Happy birthday to you. Happy birthday untuk Agnes Mo. Panjang umur serta mulia, sukses terus. Bertumpuknya pencapaian Agnes Mo di panggung musik dunia dari hasil kerja kerasnya hingga usianya yang ke-34. Seperti apa komitmen Agnes Mo 14 tahun lalu saat berulang tahun ke-20? Benarkah semangat Agnes Mo dalam bermusik hingga kini masih membara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tara Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari. Ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Berbagai prestasi musik yang diraih Agnes Mo di tingkat dunia saat ini tidak terlepas dari perjuangan dan kerja keras penuh semangat serta energik dari Agnes Mo sendiri. Ya, semangat yang kini terlihat pada Agnes Mo dan semangatnya yang tampak pada 14 tahun lalu saat ia merayakan ulang tahunnya yang ke-20 tampak tak berubah. Ketika itu Agnes Mo mengajak keluarga dan pihak manajemennya serta awak media berangkat ke kawasan Puncak untuk merayakan ulang tahunnya di sana. Berbagai keseruan tercipta saat itu, tidak terkecuali pernyataan penuh semangatnya untuk meraih mimpi yang ketika itu baru mulai diperjuangkannya, yaitu menjadi penyanyi yang go internasional. Jadi kepala 2, tapi jujur saya nggak pengen punya satu beban khusus ya gara-gara saya udah 20 gitu. Karena misalnya ada orang yang ngomong, nah sudah 20 loh, berarti harus lebih tanggung jawab. Yang belum dicapai, banyak. Saya belum go international, saya belum punya perusahaan sendiri, saya belum punya perusahaan di luar negeri. Loh, banyak banget ya. Saya belum jadi konglomerat muda. Saya belum merit, bener juga ya, saya belum merit. Tapi itu bukan target saya sih. Di usia ke-20 ini ya sebenarnya harapan kita supaya Agnes tetap berprestasi, menjadi semakin baik gitu. Cuman ya kalau misalkan halangan apa kayak gimana, saya rasa tidak terpengaruh dari mengenai masalah umur gitu loh. Justru sebenarnya
semakin bertambah usianya Agnes, sebenarnya seharusnya semakin bertambah gampang karena dia seharusnya menjadi lebih dewasa kan. Sebenarnya yang kita lihat itu adalah bukan mengikuti kemauannya Agnes tuh kayak gimana ya. Sebenarnya yang selalu kita kerjakan itu adalah bagaimana mencapai sesuatu hasil yang maksimal dengan cara yang maksimal pula begitu. Apa yang diungkapkan Agnes Mo pada perayaan ulang tahun ke-20-nya 14 tahun silam tampak konsisten ia jalankan, yaitu berlatih tak kenal lelah agar bisa meraih prestasi. Tentu Agnes tidak menampik bahwa dari prestasi yang kini digapainya ada peran pihak lainnya di dalamnya. Orang tua, saudara, sahabat, dan lain sebagainya. Agnes tampak menyadari itu sejak awal karirnya sehingga ia menjalin hubungan komunikasi yang intens dan terbuka dengan berbagai pihak termasuk media. Dan komunikasi yang terbuka itulah yang terlihat saat Agnes merayakan ulang tahunnya yang ke-20 di puncak 14 tahun silam. Oke, kameramen yang mau ambil gambar tolong dari luar aja, minta tolong dulu teman-teman, karena yang nggak ikut lomba tolong sini mas. Yang paling bagus ya, yang paling bagus menurut gue. Keceriaan dan semangat Agnes Mo dalam menapaki karir bermusiknya hingga go internasional dengan segala cerita kesuksesannya kini tampak masih belum lengkap lantaran statusnya yang belum lepas masa lajangnya. Apa yang membuat Agnes belum juga melangkah ke pelaminan di usianya yang ke-34? Bukankah Agnes Mo sudah digandeng pesepak bola beken Rafael Mighty Mo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi. Sekarang 2 kali tayang. Mimpi Agnes Mo untuk menjadi penyanyi go internasional telah digapainya beberapa tahun belakangan ini. Tapi pencapaiannya yang sukses dalam karir rupanya tidak sejalan dengan kesuksesan Agnes dalam urusan asmara. Bukankah kini Agnes Mo tengah dekat dengan bintang sepak bola tajir Rafael Mighty Mo? Tapi mengapa hingga ulang tahunnya yang ke-34 pada 1 Juli 2020, Agnes Mo belum juga ada tanda-tanda bakal menuju pelaminan dengan Mighty Mo? Benarkah hingga usianya yang ke-34, Agnes Mo masih fokus pada karir ketimbang kehidupan asmaranya? Benarkah Agnes merasa bahwa Mighty Mo belum siap secara mental untuk menjadi calon suaminya sesuai dengan prinsip Agnes sendiri bahwa ia baru akan menikah kalau dirinya dan calon suaminya sudah siap secara mental? Jangan membuat target cuman buat nyenengin orang lain atau karena kata-kata orang lain. Yang paling tahu diri kamu adalah kamu gitu.
waktu itu pendeta saya pernah ngomong gini, kamu nggak perlu istilahnya untuk bisa masuk surga itu nggak ada tulisan bahwa kamu harus merit gitu loh istilahnya. Artinya itu bukan satu hal, artinya of course kita kepengen ya punya keluarga, tapi jangan sampai kita kepengen punya keluarga itu karena alasan yang salah. Belum ada sih, kalau target menikah itu adalah pada saat lagi saya merasa siap dan saya merasa bahwa pasangan saya siap. Pengakuan Agnes soal pentingnya kesiapan secara mental baik dari pihaknya maupun calon pasangan hidupnya tampaknya merupakan komitmen Agnes Mo agar kelak ia bisa membangun bahtera rumah tangga yang kokoh. Sebab menurut Agnes, kesiapan mental sebelum menikah akan sangat menentukan daripada kesiapan materi yang menurut Agnes bisa dicari. Kematangan mental penting bagi Agnes karena hal itu menjadi tolak ukur apakah calon pasangan kelak tahan terhadap berbagai ujian dalam rumah tangga yang mereka bina. Karena masalah kesiapan itu bukan cuma masalah materi ya, tapi masalah mental. Bukan cuma mental saya, tapi juga mental pasangan saya gitu. Karena kan nggak banyak, maksudnya gini, banyak orang yang pengen hidup bahagia, tapi nggak tahu gimana caranya untuk bisa stay happy. Nanti kita ada masalah, kita nggak terus udah gitu jadi nggak setia ke orang lain misalnya gitu kan, kalau dalam tim saya ya kan, terus udah gitu kita tetap gimana caranya kita rembukan, walaupun saya sama mami saya, sama kakak saya, sama papi saya walaupun ada masalah, kita nggak mungkin ngomongin mereka di luar gitu istilahnya, kita bareng-bareng ya, karena itu it's my family no matter what. Sikap Agnes yang menunggu dirinya dan calon pendampingnya siap secara mental baru menikah merupakan faktor utama bagi Agnes Mo untuk menentukan ia naik pelaminan atau tidak. Sikap Agnes yang menunggu dirinya dan calon pendampingnya siap secara mental baru menikah merupakan faktor utama bagi Agnes Mo untuk menentukan ia naik pelaminan atau tidak. Agnes tidak mematok siapa calon pendamping hidupnya kelak dari segi fisik. Sebab menurutnya fisik akan menjadi berubah seiring bertambahnya usia. Enggak lah, fisik itu hanya, ya elah, kalau ngomongin masalah fisik 20 tahun lagi juga sama peot semua. Sama jelek-jelek juga gitu. Tapi kalau masalah mental tuh nggak bisa dibeli gitu, karena that's when you know ya, that's when you know. Pada saat lagi kamu dihadapkan pada satu masalah, either you are a regular rock atau you're a diamond. Kan diamond itu kan juga rock, batu kan, ya kan? Tapi it's iya, are you a regular rock atau are you a diamond gitu. Itu adalah pada saat lagi kamu lagi dapat tekanan, pada saat lagi diasah, pada kira makin lama makin keropos atau makin lama makin bersinar. Nah itu kan perlu waktu. Ya nanti lihat aja kayak gimana, itu pribadi dong, rahasia. Aduh itu saya nggak mau komen nih kalau masalah itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.